Video One Day One Soal edisi ke-58 membahas satu soal tentang limit tak hingga dari SIMA UI tahun 2010. Soal lengkapnya adalah seperti ini ya. Dan saya tambah satu soal untuk teman-teman berlatih dari SIMA UI tahun 2009, limit tak hingga juga teman-teman. Seperti biasa sebelum kita mengerjakan ini, kita kerjakan terlebih dahulu soal latihan dari video edisi kemarin atau edisi 57. Ini dia, SBMPTN tahun 2017, limit trigonometri dengan X-nya mendekati tak hingga. Oke, kita kerjakan ya. Untuk limit trigonometri, kita tahu sebisa mungkin kita bawa ke bentuk ini. Nah, ini sin atau tan terserah ya teman-teman ya. Nah, bentuk seperti ini. Karena kalau kita bisa membawanya seperti ini, maka hasilnya ini adalah A per B. Atau kalau enggak, limit X mendekati 0, sin AX per sin BX, atau tan juga boleh teman-teman ya. Nah ini sama, A per B. Khusus sin sama tan ya. Untuk cosnya tidak. Nah, kita ingat lagi dari video edisi kemarin ya. Salah satu yang paling sering muncul itu adalah rumus ini teman-teman. 1 negatif cos A. Ini kita ubah jadi 2 sin kuadrat setengah A. Asalnya dari rumus rangkap ya. Cos 2A itu diuraikan, nanti akan terbentuk seperti ini nanti ya. Yang juga sering muncul teman-teman, 1 negatif cos kuadrat A, ini pakai kuadrat ya. Diubah menjadi sin kuadrat A. Ini asalnya dari rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A nilainya 1. Dari situ ya. Oke, sekarang kita lihat ini. Harusnya kan kita bawa ke sini teman-teman. X mendekati 0. Masalahnya ini X mendekati tak hingga. Gimana tuh cara membuatnya menjadi mendekati 0? Nah, kita misalkan teman-teman, X-nya itu kita misalkan seper Y misalnya. Nah, ini sama artinya atau ekuivalen dengan berarti Y itu seper X. Perhatikan di sini X-nya mendekati tak hingga. X mendekati tak hingga, berarti ini ekuivalen atau sama artinya dengan X-nya tak hingga, berarti ini seper tak hingga. 1 dibagi sangat besar tuh hasilnya sangat kecil, mendekati 0. Berarti Y seper X itu akan mendekati 0 teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi, itu ekuivalen ya. Oke, sekarang kita kerjakan ini. Saya hapus terlebih dulu yang ini. Berarti itu menjadi sama dengan, saya tulis di sini ya teman-teman ya. Limit Y mendekati 0 itu ekuivalen ya. Yang atas sin 3 per X. Padahal seper X tadi adalah Y. Berarti ini 3 kali seper X itu sama aja dengan 3 kali Y. Sin 3Y. Yang bawah perhatikan 1 negatif cos, enggak pakai kuadrat. Berarti diubah ke sini ya. 2 sin kuadrat setengahnya. Setengahnya 2 per X itu seper X. Nah, seper X tadi adalah Y. Berarti 2 sin kuadrat Y. Selanjutnya X kuadrat. Kita ubah seper Y ya. Seper Y kuadrat. Sin seper X. Dengan seper X adalah Y. Berarti sin Y. Nah, seperti ini teman-teman. Ini berarti sudah menjadi limit trigonometri biasa ya. Kita proses. 2 kita majukan ke depan. Per 2 itu sama artinya dengan 1 per 2 atau setengah. Selanjutnya sin kuadrat Y kita pecah jadi sin Y dikali sin Y. Ini sin 3Y.
Y kuadrat ini di penyebut kita naikkan ke atas ini berarti menjadi Y kuadrat ya. Y kuadrat kita pecah jadi Y dikali Y. Yang belum ini, ya kan? Berarti per sin Y. Dah, ini masing-masing limitnya ada teman-teman. Yang ini 3, ini 1, ini 1, ya kan? Berarti hasilnya setengah dikali 3 kali 1 kali 1. 3/2. Inilah dia teman-teman jawabannya, yang D. Oke, bagaimana hasil kerjaan teman-teman? Mudah-mudahan tidak ada kendala. Beberapa teman yang sudah menjawab di kolom komentar saya lihat sudah benar ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kita bagi sekarang, yaitu limit tak hingga. X mendekati tak hingga. Untuk limit tak hingga teman-teman diusahakan terbentuk seperti ini. Limit X mendekati tak hingga X gini teman-teman. Kenapa? Karena kalau seperti ini X-nya itu tak hingga, itu artinya sangat besar. Berarti ini 1 dibagi sangat besar, hasilnya sangat kecil mendekati 0. Nah, limit X mendekati tak hingga dari X itu 0. Diusahakan terbentuk ini. Atau kalau dia bilangan berpangkat, X-nya itu ada di pangkatnya teman-teman, kita usahakan terbentuk seperti ini. X mendekati tak hingga, misalnya ini bilangan berpangkat A pangkat X gini. Usahakan terbentuk A itu kurang dari 1. Kalau dia kurang dari 1, maka ini nilainya juga 0. Ya. Dengan A-nya kurang dari 1. Harus positif tapi teman-teman ya. Antara 0 dan 1 lebih tepatnya. Itu nilainya akan 0. Kenapa? Karena, atau kita ambil sampel. Misalnya A yang kurang dari 1 misalnya berapa? Saya ambil 1/10 ya. 1/10 atau 0,1 ya kan? Itu A. Berarti kalau A kuadrat kan 0,1 kuadrat 0,01. Perhatikan, dikuadratkan ternyata makin kecil kan nilainya dibandingkan ini, iya kan? Bagaimana kalau kita pangkatkan 5? Ini pangkat 1 seperti ini teman-teman. Pangkat 5 berarti 0, di belakang koma itu ada 5 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah gini, perhatikan A pangkat 5 aja ini kecil sekali, ya kan? Apalagi kalau pangkatnya kita perbesar. Nah, jadi seperti ini. X-nya mendekati tak hingga. Berarti ini berpangkat tak hingga. Artinya pasti itu hasilnya kecil sekali. Sangat kecil, itu artinya mendekati 0. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya adalah kita usahakan terbentuk ini. Jika bilangan berpangkat, maka usahakan terbentuk bilangan pokoknya itu antara 0 dan 1. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita kerjakan ini. Gimana caranya? Itu bilangan berpangkatnya. Gimana caranya terbentuk bilangan pokok yang kurang dari 1? Perhatikan ini. Ada 2, ada 3, ada 4. Nah, kita bagi 4 pangkat X teman-teman. Atau supaya lebih kelihatan, ini kita pecah aja dulu ya. Gini maksudnya. Limit X mendekati tak hingga, kita pecah dulu. 2 pangkat X kali 2 pangkat 1, ya gitu ya. Negatif 3 pangkat X, 3 pangkat negatif 2, positif 4 pangkat X kali 4 pangkat 1. Per 2 pangkat X, 2 pangkat negatif 1, positif 3 pangkat X, 3 pangkat 1, tambah 4 pangkat X, 4 pangkat negatif 1. Nah gini, kita pecah dulu. Yang ini saya hapus aja ya. Gimana caranya supaya terbentuk bilangan pokok kurang dari 1? Ini kan bilangan pokoknya 2 ini. Ini 3, yang ini 4. Caranya kita bagi dengan 4 pangkat X teman-teman. Yang paling besar kan 4 itu. Nah, kita bagi sama itu. Dibagi 4 pangkat X itu sama artinya dengan dikali 1/. Nah, gini. Yang bawah sama. Nah, ini boleh karena segini itu nilainya 1. Berarti kita hanya mengalihkan ini dengan 1. Apapun dikali 1 itu tetap ya.
Nah, sekarang kita kalikan hasilnya. Limit X mendekati tak hingga. Kita kalikan berarti ini dikali sini. 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X berarti 2/4 pangkat X. Atau setengah pangkat X ya. Dikali 2 pangkat 1. Dikurang 3/4 pangkat X. Kali 3 pangkat negatif 2. Ditambah 4/4 pangkat X. Atau 1 pangkat X. Berarti 1 pangkat berapa? 1 ya. Dikali 4 pangkat 1. Yang bawah sama, ini kita kalikan sini. 2/4 pangkat X, 2 pangkat negatif 1. Ditambah selanjutnya sama itu. 3/4 pangkat X, 3 pangkat 1. 1 dikali 4 pangkat negatif 1. Nah, sekarang perhatikan, ini kan sudah 2/4 atau setengah, kurang dari 1. Ini juga sama 3/4. Berarti kalau kita pangkatkan X dengan X yang mendekati hingga, nilainya adalah 0. Nah, segini 0 teman-teman. Dikurang 0 ditambah 4. Yang ini 0 tambah 0 tambah 4 pangkat negatif 1. Kita proses. Yang atas 4, yang bawah 4 pangkat negatif 1. Atau 4 bikin perkalian 4 pangkat 1 ya. 16. Yang D. Jadi kuncinya itu ya, dibikin bilangan pokoknya itu kurang dari 1 teman-teman. Seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Selanjutnya silakan teman-teman kerjakan soal latihan ini. Ini bisa dikali sekawan. Ya, nanti terbentuk pecahan. Baru kita gunakan yang tadi itu. Diusahakan terbentuk seper X ya. Kalau X sudah kita tak hingga itu terbentuk seper X, nanti nilainya 0. Atau kalau tidak, teman-teman bisa pakai rumus ini. Saya tuliskan rumusnya. X mendekati tak hingga akar AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar AX kuadrat plus QX plus R ya. Ini sama-sama A teman-teman, AX kuadrat. Hasilnya B dikurang Q per 2 akar A yang sama ya. Koefisien dari kuadratnya X pangkat 2. Oke, tetapi ini mungkin perlu dikreasi. Silakan teman-teman berkreasi. Gimana caranya terbentuk bentuk seperti ini, nanti bisa pakai rumus B min Q per 2 akar A. Silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu ya. Pembahasannya akan saya bikinkan di video yang akan datang, yaitu edisi 59 ya. Insya Allah. Boleh juga teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Oke, mudah-mudahan manfaat dan terima kasih.